Kejadian di jalan raya emang gak bisa terduga. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Namun kejadian di jalan raya sebenarnya bisa dihindari, asalkan kita sebagai pengendara selalu waspada, dan selalu mengingatkan antar pengguna jalan lainnya. Salah satunya terkait kejadian-kejadian tak biasa yang melibatkan mobil dan motor. Potretnya tersebar di berbagai media sosial yang membuat orang heran. Berikut potret kejadian di jalan raya. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang bikin deg-degan, yaitu detik-detik pengendara sepeda motor terbalik ditabrak oleh mobil. Beruntung tidak terjadi luka yang serius. Pengendara sepeda motor tersebut sudah tidak memakai helm ditambah tidak memakai jaket terjatuh pula. Kejadian ini sangat berbahaya. Maka dari itu kalau berkendara selalu pakai helm karena ini termasuk keselamatan berkendara. Padahal pengendara tersebut berada di lajur sampingnya. Karena kerasnya benturan dan cepatnya laju kendaraan, sampai-sampai terpental ke arah lajur yang ada di sampingnya. Kejadian ini terjadi di Simpang Selayang, Medan. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang menegangkan, yaitu pengendara sepeda motor terjatuh di tengah jalan. Entah karena apa kok tiba-tiba jatuh, mungkin terselip atau terpeleset. Maka dari itu harusnya berhati-hati dalam berkendara. Sebuah kamera dashcam yang terpasang di sebuah mobil memperlihatkan kejadian terjadi di Semanggi, Jakarta. Saya mencoba merging ke kanan ke arah Blok M, lalu tiba-tiba ojek online dengan nomor plat B3323TWW secara serampangan menyerempet bemper kanan mobil, dan berlalu begitu saja tanpa berhenti dan minta maaf. Karena ingin mengejar pengendara ojek online tersebut, saya jadi ikut belok ke arah Cawang. Lalu di saat bersamaan, di depan Universitas Atmajaya, pengendara Fortuner terlibat saling dorong dengan petugas polisi tidak tahu ada permasalahan apa. Maka dari itu berhati-hatilah dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, jangan sampai merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian bikin jengkel, yaitu pengendara sopir angkot yang main nyelonong aja ke pinggir jalan, tanpa menghiraukan peraturan di jalan raya. Kalau alasan cari duit membuat kita merasa benar dengan merugikan orang lain, apa gunanya peraturan? Bukan cuma sopir angkot yang cari duit, kami semua pun cari duit, bukan cari masalah dengan mengambil hak orang lain. Emang gitu angkot giliran bubaran pabrik ugal-ugalan main asal belok, giliran ditabrak ngakunya orderan lagi sepi dan gak mau ganti rugi. Maka dari itu sebagai sopir yang membawa banyak penumpang, alangkah baiknya menaati peraturan di jalan raya karena membahayakan banyak nyawa orang lain. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian bikin jengkel, yaitu seorang pengendara sepeda motor yang memaksakan untuk menyalip dari situasi sempit, dan akhirnya masuk dari sisi kanan abis nabrak langsung kabur. Apa susahnya berhenti lalu minta maaf bikin heran. Lokasi perempatan Duren Sawit. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian bikin deg-degan, entah siapa yang salah, pengendara mobil atau pengendara motornya. Kayaknya sih pengendara mobilnya karena terlihat dari video tersebut, pengendara mobil memaksa untuk menyalip padahal kan itu jalanan yang sempit, sampai pengendara motor sampai turun aspal untuk menghindar. Maka dari itu kalau mau menyalip lihat kondisi pengguna jalan lain. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian bikin jengkel, yaitu seorang pengendara mobil hitam yang kabur setelah menabrak pengendara lain. Bukannya langsung meminta maaf malah langsung kabur setelah menabrak. Karena kejadian ini pengendara yang ditabrak sangat dirugikan. Maka dari itu kalau berkendara jangan sampai merugikan pengguna jalan lain. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian bikin jengkel, yaitu seorang pengendara mobil LCGC berhenti lama di jalur mobil. Kejadian ini menyebabkan antrian panjang dan bikin macet pengguna jalan lain. Padahal udah diklakson berkali-kali loh. Saya gak yakin LCGC sesenyap itu di dalam mobil. Ampe gak dengar suara klakson di luar. Mobil tersebut kayaknya mengulur waktu karena penumpangnya belum siap di tempat. Kayaknya mobil taksi online, ngeselin memang. Maklumin lagi nyari rezeki tambahan siapa tahu ada yang nyenggol. Soalnya udah 3 bulan belum bayar cicilan kata seorang netizen. Ada juga kata netizen lainnya seperti ini mobil online kayaknya lagi ngecat sama penumpangnya yang mau naik.
Maka dari itu kalau jadi supir taksi online, seharusnya tetap berkonsentrasi meskipun sedang membalas chat dari penumpangnya. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang bikin deg-degan, yaitu pengendara mobil yang tanpa aba-aba langsung berbelok kanan. Beruntung pengendara di belakangnya masih sigap dan sempat mengerem. Kalau dari jauh-jauh sudah ngasih tanda sein. Kan yang di belakang jadi tahu, dan langsung ambil kiri. Maka dari itu dalam berkendara, kecerdasan membaca situasi dan kondisi amat sangat diperlukan. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang menegangkan, yaitu pengendara mobil yang serempet pengguna mobil lain, dan kayaknya kesalahan tukang parkirnya, soalnya badan mobil yang mundur sampai makek seluruh jalan, dari arah berlawanan padahal tuh halaman toko luas. Lokasi kejadian berada di Kelapa II, Depok. Maka dari itu kalau mau keluar dari parkiran, sebaiknya lihat-lihat dulu kondisi jalanan. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang bikin deg-degan, yaitu dengan tiba-tiba pengendara motor main masuk aja ke jalan utama. Beruntung pengendara tersebut tidak tertabrak oleh pengendara mobil. Maka dari itu pentingnya tengok kiri dan kanan sebelum menyeberang. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang bikin deg-degan, yaitu kebiasaan buruk, cuma ada satu lane untuk ke kanan, yaitu kiri jalan terus, tapi mobil CR-V nyelonong dan berhenti di samping saya tepat berada di tengah marka jalan, mau belok kanan tapi ngambil jalur kiri. Secara langsung dia sudah menutupi jalan orang yang mau belok kiri jadi gak bisa lewat. Pengendara kayak gini sah di klakson panjang. Sebuah kamera dashcam merekam kejadian yang bikin jengkel. Pengendara Gojek nekat motong jalan. Disclaimer, sebelum ada yang ngatain saya kenapa ambil kanan, itu di belakang kiri penuh dengan mobil parkir. Kalau saya ambil situ juga yang ada menginjak marka. Lagi pula, tidak ada keterangan bahwa kanan itu khusus untuk kanan. Bila di posisi motor itu, lebih baik antri dan tidak asal selonong.